وعبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله سبحانك ربي Sunnah yang dikukuhkan, sunnah secara umum tidak dikukuhkan, sunnah begitu saja. Puasa Rajab adalah sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala tentang dari Sayyidina Uthman ibn Hakim dari Sa'id ibn Jubair, beliau bertanya dengan Sayyidina Anas an saumi yaumi Rajab wa nahnu hina idzin fi Rajab. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Sayyidina Anas tentang puasa bulan Rajab, dan waktu itu kami berada di bulan Rajab. Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas? Nabi Muhammad karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa hatta nakula la yuftir. Nabi pernah di bulan Rajab puasa terus, setiap hari puasa di bulan Rajab. Hampir tidak terlihat kalau beliau itu berbuka di bulan Rajab. Berarti ada puasa bulan Rajab. Wa yuftir, pernah suatu ketika di tahun yang lainnya Nabi itu berbuka tapi hampir tidak puasa. Puasa tapi hanya sedikit, beberapa hari saja. Yang jelas puasa Rajab bukan bid'ah. Tetap sunnah bagi yang ingin puasa Rajab, puasalah. Jangan sampai berubah menjadi bid'ah seperti yang disampaikan sebagian orang, puasa Rajab kok bid'ah. Memang ada riwayat-riwayat hadis tentang riwayat hadis yang palsu seperti yang dikatakan Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan ada riwayat-riwayat palsu tentang Rajab, ada tambahan-tambahannya tentang bulan Rajab. Pahala ini itu kan. Cukuplah ini, yang penting puasa Rajab adalah bukan bid'ah, selesai. Adapun keutamaan satu persatu dan sebagainya, Imam Suyuti mengatakan banyak riwayat-riwayat tentang puasa Rajab adalah palsu. Selagi banyak riwayat palsu, tidak usah pakai riwayat palsu. Riwayat yang jelas saja sudah. Yang jelas puasa Rajab adalah Nabi pernah puasa. Dan selagi Nabi pernah berpuasa, kecuali itu tentu hari yang mulia, hari yang dipilih Nabi SAW. Adapun kisah Nabi meninggalkannya, begitulah yang namanya sunnah. Sunnah itu adalah sesaat Nabi melakukannya, sesaat Nabi meninggalkannya. Bahkan Nabi sholat tarawih sendiri itu kisahnya, Nabi melakukan di hari pertama, diikuti sahabat Nabi hari kedua, diikuti sahabat Nabi hari ketiga, diikuti sahabat Nabi hari keempat, diikuti sahabat Nabi hari kelima. Nabi nggak keluar, tidak melakukannya. Di esok harinya baru Nabi berkata, aku tidak keluar sengaja, aku takut diwajibkan atas kamu. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan menjadi haram, tapi karena Nabi takut diwajibkan. Kecuali ada larangan, jangan kau puasa di bulan Rajab. Ada riwayat palsu dari Sayyidina Umar, Nabi Muhammad melarang puasa bulan Rajab, riwayat palsu juga. Nggak ada larangan puasa di bulan Rajab. Silahkan kalau puasa bulan Rajab, puasa. Jadi ini adalah secara umum tentang puasa Rajab, dan insya Allah kami hadirkan ini setiap tahun sudah kita hadirkan. Mungkin tidak perlu diulang-ulang yang secara detailnya. Yang jelas itu ada riwayat seperti itu. Kemudian juga riwayat dari Imam Abu Dawud tentang Abu Mujibah Al-Bahili, seorang yang pernah datang kepada Nabi SAW setelah ketemu Nabi lalu pergi. Setelah pergi ketemu Nabi di tahun berikutnya, setelah 1 tahun ketemu Nabi SAW. Nabi tidak mengenali. Kau lupa denganku ya Rasulullah? Iya, aku lupa. Siapa engkau? Aku adalah Al-Bahili dulu yang pernah datang kepadamu ya Rasulullah. Oh, berubah. Dulu kau seger, gagah, sekarang kau kurus, tinggal kulit dan tulang. Lalu mengatakan, ma'akal tu'aman illa bilal. Ya Rasulullah, aku makannya hanya malam hari. Maksudnya aku setiap hari puasa ya Rasulullah. Setiap hari puasa. Nabi mengatakan, jangan kau siksa dirimu sendiri. Lima adzab dan nafsa. Kenapa kau siksa dirimu sendiri? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sumu syahrus sabar, puasalah kalau di bulan sabar, bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau mau tambah sehari dalam sebulan. Kalau mau tambah 2 hari dalam sebulan. Kalau mau tambah 3 hari dalam sebulan. Kurang ya Rasulullah, aku masih kuat. Kalau sudah kamu tak sum minal hurmi watruk. Kalau begitu, kalau kamu senang puasa, puasalah kamu di bulan haram. Bulan haram itu apa? Ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Rajab bulan haram. Jadi bulan haram adalah termasuk bulan yang perlu untuk kita puasai. Makanya tidak akan berubah menjadi bid'ah. Makanya sungguh aneh dan unik kalau ada orang mengatakan puasa Rajab adalah bid'ah. Maka dialah ahli bid'ah. Yang mau puasa silakan puasa.
khususnya bagi ibu-ibu yang punya utang, bayar utang saja ya. Tapi ingat kaidahnya, bagi siapapun yang membayar utang, niatnya cukup membayar utang saja, jangan didouble dengan niat sunnah, maka tidak sah. Niat yang bayar utang saja. Tapi kalau pas hari puasa sunnah langsung dapat pahalanya, Allah itu pemurah, dapat bonus. Ibu membayar utang pas hari Senin, tapi nggak usah niat puasa Senin, cukup bayar utang ya Allah. Bayar niatnya kodoknya nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak hafal. Ya Allah saya bayar utang Ramadan nih, ngerti ya Allah, sudah paham. Nggak usah pakai nawaitu semua. Kodokan kok enggak bu ya? Kodokan dan adaan dalam bahasa Arab itu sama artinya. Coba kodokan, kodaitu dain wa adaitu dain sama. Sudahlah pokoknya maksudnya ya Allah besok saya puasa bayar utang tuh waktu itu. Nah, beres lillahi ta'ala. Nggak pakai Allahu Akbar ya kalau puasa. Ya sederhana, nggak usah pusing. Tapi jangan dibarengi dengan puasa sunnah niatnya. Tapi kalau kita pas puasanya di hari Senin, maka kita mendapatkan pahala Senin hari ini. Bahkan tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh diniatkan digabung. Pas Daud yang biasa puasa Daud ketemu hari Senin, pas di Syawal sekalian, pas di hari putihnya, di double. Hari putih itu tanggal 13, 14, 15. Maka niat kalau sunnah dengan sunnah puasa boleh. Apakah puasa rawatib yang sudah ditentukan waktunya atau puasa yang lainnya? Rawatib dengan rawatib atau soal puasa yang sudah ditentukan tetap boleh. Tapi kalau sholat sunnah ini 3 martabat. Sholat fardu tidak boleh digabung dengan sunnah apapun. Sunnah rawatib tidak boleh digabung dengan sunnah yang lainnya. Nah, kalau sunnah rawatib misalnya qobliyah duhur sama tahiyatul masjid nggak boleh. Tapi kalau niat qobliyatul duhur saja waktu masuk masjid dapat pahalanya tahiyatul masjid. Tidak boleh digabung niatnya. Tapi tinggal jadi beda ya. Kalau sholat lebih ketat. Tapi kalau puasa hanya 2 model. Pokoknya sunnah dengan fardu yang nggak boleh digabung. Tapi kalau sunnah diperbanyak niat yang banyak. Sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini, sunnah boleh ya. Dan juga kemudian biasanya kalau bulan Rajab ini ada perayaan Isra Mi'raj, rayakan Isra Mi'raj, agungkan Isra Mi'raj. Di saat orang sudah pada meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, maka perlu kita ingatkan kembali tentang pentingnya sholat. Apa? Pentingnya sholat dan Isra Mi'raj. Makanya memang kita ini kena musibah, ini penyakit bulanan. Tahunan ada bulanan, ada bid'ah bulanan. Bulan Rajab ada bid'ah, nanti bulan Sya'ban ada bid'ah, nanti ada bulan Ramadan bid'ah tarawih, Syawal bid'ah takbir, nanti Maulid bid'ah. Aduh pusing dengan bid'ah bulanan ini. Makanya Isra Mi'raj dia katakan merayakan Isra Mi'raj bid'ah. Oh, mengagungkan sebuah kisah yang dahsyat. Perjalanan Nabi yang unik, membawa satu hadiah luar biasa. Orang pada mulai lupa, lalu kita ingatkan ini loh begitu dahsyatnya tentang kisah Isra Mi'raj agar kamu tahu. Dan Isra Mi'raj Nabi waktu itu kemudian membawa hadiah untuk kita, yang makna hadiah adalah bagaimana kita Isra Mi'raj juga melakukan salat seolah-olah kita munajat kepada Allah. Dan ingatkan ini kok nggak boleh jadi bid'ah, ini kan problem. Memang kita itu sering ketemu orang-orang aneh semacam itu. Lakukan perayaan Isra Mi'raj. Intinya kalau di saat merayakan hendaknya kita itu dengan syariat, jangan sampai melanggar syariat, ada hura-hura dan sebagainya.